Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Tiara Utami, NIM 22661009, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kesejahteraan Sosial dan Patologi Sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang kesejahteraan sosial. Selamat menyaksikan. Ya baiklah, di sini tugas kesejahteraan sosial dengan judul Perkembangan Pendidikan dan Profesi Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang tentang judul ini. Di Indonesia, pekerjaan sosial berkembang menjadi dua kategori yang diakui pemerintah, yaitu relawan sosial dan pekerjaan sosial profesional. Sebelumnya, akses pendidikan di Indonesia tidak merata, terutama di daerah-daerah pedalaman dan perkotaan miskin. Hal ini memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses peluang pendidikan dan akhirnya memilih profesi kesejahteraan sosial. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan yang pertama, yakni perubahan konsep kesejahteraan sosial. Perubahan konsep kesejahteraan sosial itu tahap pertama ketika Undang-Undang Kemiskinan yakni Elizabeth Poor diperkenalkan untuk memberikan jaminan sosial berupa pertolongan atau layanan bantuan kepada orang miskin di Inggris. Kemudian tahap kedua, kesejahteraan sosial dalam konteks negara sejahtera. Layanan sosial ini diberikan negara melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk pendapatan, gizi, kesehatan, bahkan pendidikan. Kemudian, tahap ketiga, konsep masyarakat sejahtera atau disebut dengan welfare society, yang dilandasi konsep bahwa aspirasi yang datangnya dari masyarakat mengenai upaya memaksimalkan pengembangan individu. Dalam konsep ini, manusia sebagai individu merupakan konsep sentral dari keseluruhan proses pembangunan. Selanjutnya, ada kesejahteraan sosial era kekinian. Usaha kesejahteraan era saat ini tidak hanya berorientasi pada hal yang bersifat kuratif, bahkan juga bersifat residual atau melainkan upaya rehabilitatif dan juga preventif. Dalam hal ini, semua pendekatan tersebut disebut dengan holistic approach. Selanjutnya ada usaha kesejahteraan sosial di sektor publik yang dilakukan di negara. Baiklah, penting bagi perkembangan bidang kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk memahami kesejahteraan sosial sektor publik ini, karena sangat berguna untuk membedakan dua organisasi yang bergerak di tengah masyarakat, yakni model institusional atau disebut dengan institutional model atau institutional base atau disebut dengan model umum, dan yang kedua yakni model residual atau disebut sebagai model terpilih. Kemudian ada kesejahteraan sosial oleh swasta. Di dalam sektor ini dibagi menjadi dua tipe kesejahteraan sosial oleh swasta. Yang pertama, organisasi amal yang nirbala. Kemudian yang kedua, organisasi swasta yang berorientasi keuntungan. Selanjutnya, ada revitalisasi ilmu dan pekerja sosial profesional. Pekerja sosial profesional dapat mencapai kemampuan standar dengan adanya revitalisasi bidang ilmunya. Selain itu, dapat bekerja secara standar dan profesional tersebut telah ada regulasinya sendiri. Dalam asosiasi nasional, pekerjaan sosial profesional nasional, regional maupun tingkat internasional menyatakan sebagai standar profesional tertentu. Dan terakhir, adanya kesimpulan dari materi di atas, yakni dengan berkembangnya usaha kesejahteraan sosial di masyarakat individu, maka stigma kesejahteraan sosial yang dulunya negatif semakin terkikis. Hilangnya stigma negatif tersebut terkait dengan profesionalisasi dan revitalisasi bidang ilmu kesejahteraan sosial dengan membenahi diri, selalu mengupdate pengetahuan, keterampilan, nilai yang berkembang di kehidupan masyarakat modern. Kita semua yakin bahwa pekerjaan sosial institusional
terus dibutuhkan keberadaan dan kehadirannya di tengah masyarakat modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf pribadi, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.